Okay, let's go. Okay, let's go. Saudara-saudara, yang saya katakan tadi, pakar-pakar geopolitik mengatakan bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa keempat terkaya di dunia. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah apabila bangsa Indonesia bisa bersatu. Syaratnya apa? Terutama apabila elitnya bisa bekerja sama. Yo minasan konnichiwa, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru selesai Jumat ini. Untuk pakcik dan makcik Malaidesh, yeah, what's up? Yeah, how you guys doing? Salam yeah. Dan hari ini kita akan membahas pernyataan Pak Presiden Prabowo. Ini bukan pernyataan dia sebenarnya. Itu pernyataan dunia, pakar ekonomi dunia. Itu memperkirakan Indonesia itu bisa jadi negara nomor 4 terkaya dunia. Seperti yang kata Pak Prabowo tadi katakan yang singkat, itu dengan satu syarat, semua komponen bangsa bersatu, terutama elit-elitnya ya. Sudah gontok-gontokan oligarki, sudahlah, udah puaslah korupsi atau selama ini. Cobalah sebatas mana sih uang ini ya, cobalah ingat-ingat mati. Itu pesan dari saya. Kalau udah punya satu Ferrari di rumah, satu keturunan udah hidup nggak bakalan khawatir lagi, ya udahlah, ngapain masa korupsi mau terus-terusan seumur hidup. Ini untuk semua bangsa. Ya. Jadi pernyataan Pak Presiden kita ini didengar oleh netizen Malaidesh. Inilah gunanya channel kontra narasi. Sebelum kita lanjutkan nanti kita bahas, saya akan lihatkan dari channel 12 pas ini kalau nggak salah, komen-komen mereka. Di sana tercemin bagaimana mereka menghina, bagaimana mereka menganggap mereka itu negara maju, bagaimana mereka merasa sakit hati mendengar pernyataan presiden ini dan tak terima, dan pernyataan-pernyataan yang menurut saya sangat sangat melecehkan lah. Menjijikkan sekali menurut saya. Perasaan mereka sok pintar loh, padahal bodoh. Sok pintar dan bodoh. Ya, ini masalahnya. Nanti coba lihat ini pernyataan mereka ini. Check this out. Memikirkan negara, jika negara kaya tetapi rakyat menderita, maka tidak ada gunanya. Ada berpuluh-puluh ribu rakyat Indonesia yang sedang mengalami kesulitan. Tapi untuk mensejahterakan rakyat, investasi dan PDB negara harus ditingkatkan. Lakukan penelitian dan pengembangan sebagai motor ekonomi, diversifikasi sumber pendapatan dan manfaatkan potensi khusus yang dimiliki. Jadi, sebenarnya memajukan negara itu berjalan beriringan dengan menyejahterakan rakyatnya. Caranya bisa melalui pendidikan gratis dan pelatihan khusus untuk meningkatkan kualitas keahlian kerja rakyat. Kalau merujuk pada data Bank Dunia, sebanyak 60,3% rakyat Indonesia masuk kategori miskin atau setara dengan 171,92 juta orang. Orang Malaysia itu kaya raya, tidak seperti orang Indonesia yang harus merantau ke seluruh pelosok dunia jadi tukang cuci toilet demi mencari uang. Tidak perlu saling menghujat. Sadarlah kalau kami di Malaysia ini yang kasih orang Indonesia pekerjaan, harusnya bersyukur. Siapa bilang rakyat Malaysia malas? Kami ini negara maju. Warga kami bekerja di bidang-bidang tertentu. Itulah sebabnya kami mengambil tenaga kerja asing untuk melakukan pekerjaan di sektor industri dan konstruksi.
kamu tidak akan melihat warga Malaysia kerja di ladang sawit atau jadi kuli bangunan yang mengaduk semen. Level warga Malaysia itu sudah jadi supervisor, teknisi, pemimpin tim, atau staf kantor. Tidak ada gunanya jadi negara kaya kalau rakyatnya masih kelaparan dan harus berkelana ke seluruh dunia cuma buat cari makan sementara presidennya punya ambisi yang terlalu muluk. Hanya ribuan saja. Itu pun mereka pergi pagi, pulang sore, dan tetap tinggal di rumah sendiri di Malaysia. Beda dengan berjuta-juta rakyat Indonesia yang terpaksa menetap di negara orang karena pemerintahannya gagal menyediakan lapangan kerja bagi rakyat sendiri. Menyediakan lapangan kerja saja gagal, tapi masih bermimpi mau jadi negara kaya. Negara itu otomatis akan kaya kalau rakyatnya sudah sejahtera. Hitungan sebenarnya adalah PDB per kapita yang menentukan ekonomi rakyat. Indonesia bisa mencapai PDB 1 triliun itu karena jumlah penduduknya banyak. Jadi bukan menggambarkan kekuatan ekonomi yang sesungguhnya. Jika bicara kekuatan ekonomi, ukurannya adalah PDB per kapita. Itulah bedanya Indonesia dengan Malaysia. Kami bekerja secara cerdas dan itu sudah cukup untuk menghidupi sekeluarga. Kalian kerja keras pun masih belum tentu cukup buat makan. Apalagi kalau malas bisa-bisa tidak makan sama sekali. Gimana mau kaya? Harga tempe 1 keping saja sudah berapa ribu. Bereskan dulu urusan pekerjaan rakyat, Pak. Rakyat Bapak itu banyak yang lulusan tinggi tapi susah dapat kerja. Terpaksa jadi buruh di Malaysia. Kasihan rakyat Bapak. Terpaksa merantau cari uang buat bantu keluarga. Kalau Bapak bisa sediakan lapangan kerja buat rakyat sendiri, baru bisa dibilang Indonesia kaya raya. Gimana mau dibilang kaya kalau rakyat miskin sakit saja tidak bisa masuk rumah sakit karena bayarnya mahal? Mau melamar kerja di negara sendiri pun harus keluar uang dulu, padahal uangnya tidak ada. Di Malaysia mana ada yang seperti itu? Buktikan negara Bapak kaya dengan kasih subsidi uang ke rakyat miskin atau pengobatan gratis buat yang sakit. Terus itu anak-anak sekolah jangan disuruh naik sampai ke atap bus sekolah, Pak. Bahaya. Kalau Habibie terus memerintah, mungkin Indonesia sudah kaya raya jauh meninggalkan Malaysia. Pak Prabowo, jangan lupa jemput rakyat Bapak yang tidak punya paspor dan izin tinggal di Malaysia kalau Indonesia sudah cari negara kaya. Apa gunanya negara kaya jika rakyat jelatanya hidup susah dan terpaksa merantau ke luar negeri untuk mencari nafkah? Biasanya hanya pemerintah dan menteri-menterinya saja yang hidup mewah, sementara kondisi hidup dan ekonomi rakyatnya tidak sejalan dengan kemajuan negara tersebut. Apa gunanya negara kaya kalau manfaatnya tidak disalurkan kepada rakyat? Yang diterima rakyat hanyalah berbagai jenis pajak yang ditetapkan pemerintah. Itulah yang mereka sebut sebagai negara kaya. Memang paling kaya, uangnya saja mainnya jutaan. Beli es krim saja sudah ribuan, ya kaya namanya itu. Ngomong memang gampang bos, tapi pelaksanaannya yang sulit. Kemajuan sebuah negara bukan cuma terletak di tangan pemimpinnya saja, tapi semua rakyatnya juga harus cerdas dan berpendidikan. Itulah sebabnya pemimpin harus memperbanyak akses pendidikan buat rakyat dan menaikkan gaji guru, supaya semangat mereka tidak patah dalam menjalankan tugas sehari-hari. Katanya Indonesia berada di posisi kedua setelah Rusia berdasarkan potensi sumber daya yang belum dieksploitasi. Alright, udah dilihat tadi kan, dia itu merasa negara maju. Ya, pertama, kami negara maju, negara kaya. Hey Des, Des, listen up. Kamu itu bukan negara maju, baru dalam mimpi. Kamu itu masih dalam negara berkembang. Ya, dan sekarang sudah dicocok hidungnya sama Amerika dengan perjanjian tarif kemarin. Jangan banyak cerita kamu, karena kamu bodoh aja, kamu nggak tahu. Ya, yang kedua, sok negara maju. Perhatikan, makanya mereka sombong. Yang kedua, dia menghina rakyatmu berjuta-juta di Malaysia. Kalau nggak salah di Malaysia itu kurang lebih 500.000. Terus dia ngomong rakyat kami tak ada begitu. Kayaknya buta ini orang Maledes ini. Kamu perhatiin rakyatmu ribuan, jutaan juga itu di Singapura aja di mana. Itu ada pernyataan mereka ngomong tadi rakyat kami levelnya supervisor kepala otakmu. Saya sendiri berapa kali transit di Changi Airport itu sopir taksinya orang Malaysia. Bersih-bersih juga orang Malaysia. Kamu sombong. Minta ampun. Lihat pernyataan jadi levelnya supervisor. Ya. Ini makanya perlu channel kontranasi begini. Itu buat Pak Cik Muhammad Nur yang selalu bertanya kenapa kamu begitu sakit hati dengan orang Malaysia waktu saya update kisah Ye.
Itu Pak Cik Nur, kalau mau tahu bangsamu, dengar kesombongan merekamu itu. Makanya kami bikin channel kontra narasi begini, biar bangsa kami nggak terus-terus dihina. Dan saya sebagai tanggung jawab moral saya untuk memberitahu bangsa Indonesia itu bangsa yang besar, yang berpotensi maju, nggak usah dengerin hina-hinaan orang dari Maledes ini. Itu fungsinya channel kontra narasi begini. Dan di satu sisi untuk ini Pak Cik Muhammad Nur yang ngintip-ngintip sini dan yang lainnya, orang Maledes yang lainnya, kalian punya another side of story, another angle melihat negara kalian. Contohnya teman-teman kalian yang komen tadi, betapa sombong bangga mereka. Merasa negara maju, merasa pintar. Padahal nggak segitunya, banyak yang punya utang. Utang rumah tangga kalian tuh paling besar. Negaramu itu utangnya di Malaysia itu dibanding dengan GDP, tadi ngomong GDP, dia juga ngomong GDP, udah 80%, udah berbahaya rasio utangnya dengan GDP-mu. Sementara Indonesia rasio utang dengan GDP-nya itu 30%-an, masih sehat. Jadi Indonesia tuh kalau bikin deal, seperti kamu perjanjian tarif dengan Amerika itu, kalau Indonesia ada deal-deal perdagangan nggak cocok, mereka santai aja membatalkannya. Karena situasi ekonominya sehat. Tidak seperti kamu, perasaan kamu aja kaya. Oh, masalah subsidi itu, ini banyak juga subsidi di Indonesia itu, adalah subsidi umpamanya beras, miskin, anak-anak tuh bebas makan lunch. Itu anggota DPR-mu bahas sendiri. Makan siang gratis ada, dan hebatnya Indonesia itu uang halal, bukan sepertimu. Kamu dapat subsidi dari uang kasino. Ya, uang haram. Ngaku-ngaku Islam, makan uang judi juga, dimakan juga. Makanya terjadi kasus-kasus yeye, kasus sonsang, karena uang-uang judi begitulah. Ya, ini ada satu lagi saya ingat ngomong, GDP Indonesia itu 1 triliun pelah otakmu. Sekarang udah 2,5. GDP Indonesia itu triliun US dollar, sementara GDP-mu nggak sampai 500 miliar. Berkali lipat-lipat GDP Indonesia tuh. Sok tahu, sok apa, sombong, songong. Ngomong orang Malaysia nggak ada keluarga. Kau perhatikan Malaysia di Singapura, di Australia, jadi kerja di kerja kasar-kasar. Ada yang jadi pati, ada yang kerja metik-metik buah. Di Taiwan bersih-bersih toilet juga. Itu kemarin yang pernah saya bikin videonya di sini. Waktu turis Malaysia coret-coret rebung bambu itu. Kan ada satu lagi yang orang Malaysia nampar orang Malaysia sendiri. Itu dia kerja-kerja housekeeping, nyuci-nyuci WC juga di Osaka. Ya. Di penginapan kecil. Kamu sombong seperti katak dalam tempurung orang Maledes ini. Makanya perlu channel kontra narasi begini. Lihat tadi omong-omong mereka menghina. Bawa pulang itu ini. Kalian yang coba contoh. Kenapa banyak pendatang haram di Maledes itu? Karena banyak orang-orang awam Indonesia itu yang masih bodoh. Mau dikibulin sama pencari-pencari tekong-tekong. Pencari penjual-penjual manusia ilegal. Karena toke-toke di Malaysia itu suka memperkerjakan orang yang tanpa dokumen. Karena mereka bisa perlakukan orang itu sesuka mereka. Itu cerita dari polisinya disogok. Nanti orang itu kalau mau pulang, yang nggak ada dokumen itu langsung ditangkap polisinya. Uangnya dirampok. Itu cerita nyata. Silakan komen, teman-teman yang pernah berpengalaman komen di bawah, cerita nyata. Karena nggak sama dengan apa Muhammad Nur ini yang sering komen di sini ngomong. Nyalahin kenapa banyak timah Indonesia dan tanah jarang dicuri, diselundupkan ke Malaysia. Yang dia salahkan semua orang yang mau disogok itu emang salah juga, tapi yang lebih salah itu yang menadah juga. Negaramu, smeltermu Malaysia penadah barang curian dari Indonesia. Jadi lebih berat sebenarnya kesalahan pemadah ini. Indonesia tuh kalau mau sebenarnya bisa nuntut ribuan triliun Indonesia tuh rugi. Ya. Negara nyuri-nyuri begitu aja sombong. Udah jadi babunya Amerika sombong. Lihat ini contohnya, itu ya pakcik, makcik, ye yang suka ngintip di sini, perhatikan komen orang-orangmu.
Makanya kami bikin channel narasi, kontra narasi begini. Sombongnya mereka, ngebut jutaan. Itu lahan-lahan jutaan, 4 juta hektar lahan-lahan yang diambil alih negara baru-baru ini. Ada juga pengusaha-pengusaha nakal dari Malaydes bikin ilegal, bikin kebun. Itu terjadi di tempat saya sendiri juga, di daerah Jambi. Itu rupanya dari Kalimantan, dia Jambi ada. Disikat semua sama Pak Prabowo. Itu nanti terakhir saya taruhlah Pak Prabowo berdiri di tumpukan uang sambil pidato. 6,6 triliun itu denda dari perusahaan Malaydes yang ilegal mencuri sawit di Indonesia. Ya. Ini ngomong TKI ini kamu bangsamu mencuri triliunan-triliunan di Indonesia. Negaramu tuh pencuri, kamu marah-marahin yang kerja di sana. Kerja di sana mereka karena kamu terima, apalagi yang ilegal. Di Jepang ini mana ada tenaga kerja Indonesia yang ilegal? Karena tak satu pun perusahaan yang mau memperkerjakan orang ilegal. Beda dengan Malaydes. Malaydes memang suka orang ilegal karena kalau nggak bisa dibayar tinggal dibunuh aja. Ya, negara kalian tuh kayak Israel, bunuh orang tanpa sebab, tanpa proses hukum. Dari tahun 2004 sampai dengan 2026 ini, 25 terakhir, itu 100 orang ada yang dibunuh aparat kalian tanpa proses hukum. Sama kayak Israel. Ya, Desya, bangsamu itu kalau mau tahu, sesalah-salah apapun orang harus proses hukum dulu. Walaupun hukum mati, tapi diproses. Jangan dibunuh di tempat nggak ada proses hukum. Itu di Malaysia saja terjadi. Ngaku-ngaku negara maju itu. Coba perhatikan komennya. Sombong. Berjuta-juta. Oh, pilihan saya tinggal di Jepang ini pilihan saya. Dan saya tidak mau menukar warga negara saya. Nggak seperti kamu. Saya lihat itu tadi beritanya. 60.000 orang warga negara Malaysia yang merubah warga negaranya. Meninggalkan jadi warga negara Malaysia. Kalau hebat sekali negaramu, ngapain rakyatmu menukar warga negaranya? Saya ditawarin pun nggak mau saya tukar warga negara saya. Itu bedanya. Kalau negara saya begitu miskin, begitu sengsara, udah saya tukar warga negara saya dari lama. Saya punya kesempatan. Istri saya orang sini, saya punya pekerjaan mapan, tapi saya malah investasi di Indonesia. Kenapa? Masa tua itu lebih enak di Indonesia. Karena sebagai seorang Muslim, saya bisa dengar azan, enjoy. Ada perkebunan investasi saya sekarang itu, kalau saya harus pulang ke Indonesia, saya nggak perlu kerja lagi. Saya sudah memperkerjakan orang karyawan, ya minimal kurang lebih 20 orang, udah ada. Itu bedanya. Itulah gunanya channel kontra narasi begini. Ya, Desya lihat sekali video terakhir nanti ini, presiden kami berdiri di belakang dia itu, tumpukan uang hasil denda perusahaanmu mencuri triliunan sawit. Belum lagi mencuri timah, apalagi banyak pasir. Negaramu mencuri, kamu menghina orang. Itu benar kata Pak Prabowo tadi, bersatulah Indonesia. Negara maju udah di dalam tangan. Nanti udah saya bikin khusus kenapa. Indonesia tuh perang saat ini sekarang yang dilakukan Amerika, Venezuela, bentar lagi mungkin ke Greenland, itu perebutan tanah jarang dan nikel. Sekarang ini siapa yang punya tanah jarang dengan nikel, dia yang pegang kekuasaan dunia. Sekarang tanah nikel itu yang teknologi AI, mobil listrik, pesawat tempur, hipersonik, semuanya itu dari tanah jarang dengan nikel. Nanti Indonesia punya. Dia pegang, nggak salah itu kalau orang memperkirakan Indonesia itu nomor 4 terkaya dunia. Tinggal manusianya lagi mau kompak apa nggak, itu aja. Itu Indonesia tuh pegang itu. Makanya Trump juga kasih nol tarif untuk produk terbesar Indonesia, sawit, produk pertanian ya, kopi, coklat. Karena itu. Karena dia berharap nanti dia dapat juga bikin smelter. Indonesia nggak mau jual mentah. Pasti hilirisasi di tempat. Tapi paling nggak dia dapat akses kan. Ya baguslah.
Setelah dia tahu, rupanya dia pikir dulu Malaysia itu tanah jarang itu aslinya Malaysia, Nvidia juga itu. Tahu-tahu sekarang mereka sadar, rupanya hasil curian dari Indonesia. Dan Pak Prabowo tegas, sudah nggak bisa lagi seenak-enak dulu curi sana curi sini. Ya, Desya buat ye pasukan dari sebelah yang suka pengen kesal dengan channel ini. Inilah alasannya kenapa kami bikin channel kontra narasi. Lihatlah ulah bangsamu. Inilah alasannya ya. Itu saja video kedua hari ini. Thank you for watching. Thank you for tune in. And see you. Enjoy ini cerita Pak Prabowo. Dia ini video terakhir penutup ini dia berdiri di atas tumpukan 6,6 triliun uang dendaan dari perusahaan Maledes yang ilegal minyak sawit di Indonesia. Check this out. Saya katakan, negara itu ibarat badan manusia. Kekayaan, uang dan segala kekayaan itu ibarat darah. Kalau badan manusia tiap hari bocor, sekian cc, di ujungnya badan itu kolaps, mati. Negara sama. Di ujungnya kekayaan kita bocor, dirampok, dicuri, laporan palsu, under invoicing, pejabat disogok, nyelundup keluar, nyelundup ke dalam. Gimana negara bisa bertahan? Ini yang dikehendaki oleh beberapa kekuatan. Kalau saya bicara kekuatan asing, saya diketawain. Saya tidak peduli. Saya dipilih, saya dilantik oleh rakyat Indonesia. Saya akan mati untuk rakyat Indonesia. Bagi saya, mati untuk rakyat kehormatan bagi saya.